Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Himsaka semua. Selamat datang di podcast kita pada kali ini. Teman Himsaka, tempat bercerita untuk meraih asa. Wah, gak kerasa ya Kang, kita udah masuk di episode terbaru Teman Himsaka pada kali ini. Betul banget Teh. Hari ini kita bakal dengerin cerita dari salah satu alumni Himsaka yang dimana dulunya aktif banget di organisasi. Pastinya bakal banyak cerita, pengalaman, pelajaran, bahkan mungkin sedikit nostalgia juga ya Teh ya. Betul sekali. Nah, semoga ke kita juga semakin semangat ya di Himsakanya. Nah, tapi sebelumnya perkenalan dulu nih. Halo teman-teman, saya Ridho Akhir Mutakin dan saya Pirgiani. Kita berdua akan nemenin kalian semua di podcast kita pada kali ini. Nah, sebelum kita bertanya-tanya ke narasumber yang hebat ini, nah saya ingin bertanya dulu nih ke Teh Virgi, gimana nih kabar Teh Virgi sekarang? Alhamdulillah Kang, kabarnya saya baik gitu ya. Ya alhamdulillah kalau baik mah. Gimana? Udah KRS-an? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau udah KRS-an. Kalau Akang sendiri nih, bagaimana kabar Akang sekarang setelah libur panjang kan ya Kang? Ya. Nah kalau kabar saya sendiri juga, alhamdulillah ya Teh, baik. Kalau dibilang libur panjang ya, saya merasa 50-50 sih. Soalnya saya juga kan berkecimpung di kepanitiaan ya buat nanti holistik. Jadi saya lebih banyak di Bandung sih dibanding di kampung di libur pekan hari ini gitu Teh. Tapi tidak menutup semangat kita hari ini kan Kang? Wah enggak Teh, justru makin semangat lah adanya ada tingkat sekarang gitu ya. Betul sekali. Iya, buat teman-teman Himsaka yang lagi dengerin atau menonton, semoga kalian semua diberikan kesehatan ya dan tetap semangat semuanya. Ya, amin. Bener banget Teh. Dan hari ini kita nggak cuma berdua, biasanya kita di sini bertiga sama narasumber. Tapi sekarang kita kedatangan narasumber yang hebat nih Teh. Ya betul sekali Kang, di depan kita sekarang udah duduk dua narasumber yang sangat luar biasa gitu. Dua narasumber ini yaitu alumni dari Himsaka gitu yang super keren gitu, yang sangat aktif juga sangat menginspiratif kita gitu ya. Langsung saja gitu, yaitu ada Teh Eka Nurhayati dan ada Teh Angelina. Jadi Teh Eka ini selaku waktu itu mantan ketua ini ya Teh himpunan, betul Teh. Dan untuk Teh Angel sendiri itu selaku wakil ketua himpunan, betul Teh? Betul. Ya. Keren banget gak sih Kang dua narasumber kita pada kali ini? Wah tentunya Teh. Dulu waktu awal masuk Himsaka pasti banyak banget ya kesibukannya Teh. lumayan ya. Bener sih. Aku sendiri sampai ngebayangin sih jadi kahim dan wakahim itu kayaknya penuh tantangan, tapi juga penuh cerita seru ya. Betul sekali. Banyak sekali cerita seru. Iya, bener banget ya Kang. Langsung saja mungkin ya Teh kita ke sapa dulu narasumber kita yang sangat luar biasa kita pada kali ini. Halo Teh, apa kabar nih Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Teh, seneng banget dengar kabarnya. Baik semua ya Teh. Semoga sehat dan bahagia selalu ya Teh ya. Amin. Dan terima kasih ya Teh sudah menyempatkan hadir buat cerita-cerita bareng kita gitu hari ini. Mungkin udah gak sabar nih Kang, kita tuh mau ngedengerin gitu cerita dari teteh-teteh yang sangat luar biasa ini. Tapi sebelum ke cerita panjangnya, boleh dong Teh ceritain sedikit gimana perasaannya sih diundang di podcast Himsaka hari ini, dan juga datang dengan membawa tema yang cukup besar yaitu tentang Himsaka. Boleh dong Teh ceritain? Oke, Boleh dulu. Oke, baik. Baik, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih teman-teman Himsaka atas undangannya kepada saya dan juga Teh Angel ya mungkin ya Teh. Terima kasih gitu, suatu kehormatan bisa untuk berdiskusi dengan teman-teman gitu, sharing-sharing, dan mungkin nanti juga teman Himsaka jadi tahu gitu, apalagi yang nanti mahasiswa baru S1 keperawatan, jadi tahu mengenai Himsaka. Diundang di Himsaka senang sekali, dan sebelumnya juga berdiskusinya juga nanti gitu ya, mengulik-ulik lagi
mengenai Himsaka, jadi tahu gitu teman-teman. Ini Angel nih. Kalau dari saya juga sama, tentunya sangat senang sekali dan juga bangga gitu ya, masih bisa datang ke sini, interaksi juga dengan teman-teman di Himsaka. Terlebih lagi mungkin udah 3 tahunan gitu ya saya di Himsaka gitu, dan sekarang diundang. Alhamdulillah, makasih banyak atas undangannya, dan juga dengan tema yang sangat menarik mengenai Himsaka, jadi sambil nostalgia gitu masa-masa kepengurusan yang dulu. Ya betul gitu. Yang mudah-mudahan nanti podcast ini juga bisa menjadi gambaran gitu ya bagi teman-teman mahasiswa baru yang ingin mengenal lebih lanjut mengenai Himsaka. Baik, biar gak makin penasaran nih Kang, langsung saja ya Teh, mungkin kita masuk ke sesi sharing-sharingnya. Kita tuh ada beberapa pertanyaan nih Teh dari teman-teman Himsaka semua. Ya betul Teh, semoga dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa mewakilkan dan bisa menjawab dari apa yang ditanyakan ya Teh. Nah, langsung aja ya Teh ya. Waktu menjabat, gimana sih rasanya memimpin dan mengurus himpunan? Ada tantangan yang paling gak bisa dilupain gak Teh? Oke, saya dulu. Oke, boleh. Kalau bagi saya gitu ya, memimpin di himpunan itu tentunya tantangannya besar sekali. Tanggung jawabnya juga sama besarnya, meskipun mungkin di sini posisinya saya sebagai wakil gitu, tapi tidak ada pengecualian bahwa ketua lebih besar atau wakil lebih besar gitu. Semuanya sama-sama memikul tanggung jawab. Dan tentunya dengan memimpin organisasi himpunan gitu, itu tantangannya banyak sekali, dan juga kita juga belajar bagaimana menerima pendapat dari setiap orang, yang dimana setiap pendapatnya pun pasti beda-beda. Apakah ada yang sama dengan kita ataupun tidak gitu. Kemudian juga bagaimana kita bisa ngajak teman-teman anggota kita supaya memiliki tujuan yang sama, memiliki goals yang sama dengan kita. Jangan sampai mereka anggota kita itu ikut organisasi ya hanya sekedar ikut aja gitu. Tapi bagaimana mereka bisa memaknai nilai yang ada di kandung organisasi tersebut gitu. Kalau untuk tantangan bagi saya sendiri pada saat kepengurusan itu ada di SDM teman-teman. Jadi pada saat kepengurusan saya dengan Teh Ane gitu ya, pada saat itu SDM-nya itu kurang lah istilahnya. Jadi kalau sekarang mungkin banyak gitu ya teman-teman, bahkan sampai 30 lebih gitu. Jadi lebih enak juga ngorganisasiin program kerja, job desk dan lain-lain. Kalau saya waktu itu bahkan tidak sampai 20 untuk SDM-nya, dan juga itu menjadi tantangan. Gimana nih supaya bisa ngehandle teman-teman di S1 keperawatan dari tingkat 1 bahkan sampai tingkat 4 dengan SDM yang hanya segini gitu. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu setiap departemennya ada yang mengisi meskipun hanya sedikit gitu, dan tentunya orang-orang yang masuk pun memiliki kualitas yang baik juga, yang bagus juga, meskipun sendirian atau misalnya sedikitan gitu ya, tapi mereka bisa mengelola dengan baik gitu di departemennya ataupun di organisasinya. Dan mungkin gimana sih cara aku ngelewatin atau saya ngelewatin tantangan tersebut pada saat itu, tentunya kita kuatin solidaritas gitu ya. Kita mesti kompak, satu tujuan, dan juga bagaimana bisa menghandle satu sama lain karena keterbatasan tersebut sampai akhirnya kita mencapai tujuan yang sama gitu. Hebat sekali ya teman-teman, walaupun dari SDM yang kurang mungkin ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk membuat Himsaka lebih maju lagi ya. Betul sekali. Boleh mungkin dari TEK? Oke, terima kasih ya izin menjawab. Kalau misalnya dari kepemimpinan gitu ya, waktu itu tantangannya juga sama ya, SDM, tapi mungkin kalau SDM itu di dalamnya gitu teman-teman, dalam kerjasamanya yang memang itu tuh sangat diperlukan gitu ya, bukan hanya solidaritas tapi juga loyalitas di dalamnya, itu yang memang harus dikuatkan gitu teman-teman. Jadi kalau kuantitas dan kualitas itu bisa dibandingkan gitu ya teman-teman. Kalau kualitasnya juga, maksudnya kuantitasnya banyak tapi mungkin dari di dalamnya kerjasama atau solidaritas yang mungkin memang kurang gitu teman-teman. Jadi kita harus benar-benar pandai untuk merangkulnya gitu, merangkulnya, kemudian juga mengajaknya gitu ya, untuk terus sama-sama dalam satu visi misinya gitu. Terus juga mengingatkan lagi gitu ya, kalau misalnya nih kadang ya Teh, kalau misalnya dalam kepengurusan itu di tengah-tengah ya Teh, itu tuh selalu ada misalnya tuh motivasinya tuh agak menurun. Nah terus di situ kita tuh
peran kepemimpinan kita yang memang harus sama-sama untuk menguatkan gitu. Kayak misalnya kalau saya itu kan diamanahinya gitu ya teman-teman, di periode 2023-2024 sebagai kahimnya, dan wakahimnya ada Teh Winingsih. Kalau misalnya di periode Teh Angel juga ya sebagai kepala departemen ya Teh PSDMO, itu juga benar-benar sama-sama kita ya oke gitu, kita harus saling gitu, kita harus ada rasa kepemilikan dan juga rasa memiliki di Himsaka gitu. Jadi kalau misalnya ada rasa memiliki gitu, kayak oh iya ya ini tuh misalnya tuh rumah kita loh gitu, jadi ayo kita bareng-bareng yuk, jadi inget lagi gitu ke tujuan itu. Itu sih mungkin kalau misalnya tantangan yang kemarin-kemarin tuh seperti itu gitu. Betul ya teman-teman, jadi kuncinya itu dalam setiap anggota harus merasakan pertanggungjawaban di dalam Himsaka. Bukan hanya kahim dan wakahim, tetapi semua anggota juga harus bekerjasama dalam menjalani program ataupun apapun itu ya. Betul sekali. Mungkin Teh lanjut ke pertanyaan kedua ya. Itu ada gimana gitu cara Teteh membangun kekompakan pengurus waktu itu gitu. Boleh dari Teh Eka dulu nih. Oke, boleh. Kalau misalnya dalam membangun kekompakan ya, yang pasti yang pertama itu adalah boundaries ya, maksudnya bukan boundaries, bonding ya. Bonding itu pendekatan yang memang dari awal gitu ya teman-teman. Mungkin kan teman-teman di sini juga waktu awal-awal pasti diajak oleh Teh Novi ya selaku kahimnya sekarang gitu. Pasti bakal ada pendekatan terlebih dahulu gitu ya. Terus juga kita tuh saling mengenal terlebih dahulu gitu ya. Bagaimana gitu dari setiap kepribadian teman-teman, terus juga minat bakatnya dan juga bakatnya gitu di setiap departemennya gitu. Jadi dilihat dari situ terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Terus tadi tuh maaf lupa lagi pertanyaannya tuh kekompakannya ya, menjaganya. Nah itu sih paling dari harus tahu dulu untuk kepribadiannya terlebih dahulu gitu. Jadi kita juga pasti tahu gitu kalau misalnya ada suatu hal yang memang perlu untuk atasi gitu, jadi tahu bagaimana gitu cara untuk solusinya. Terus juga kalau misalnya memang ada suatu konflik atau apa gitu ya dari setiap, baik itu individu terus baik itu antar kelompok, itu jadi bisa gitu untuk mengatasinya, solusinya gitu, mencari solusi bareng-bareng gitu. Terima kasih Teh, boleh langsung ke Teh Angel mungkin. Oke, sebetulnya betul ya kalau tadi sebutkan Teh Eka, bondingnya mesti kuat gitu. Memang betul bonding kita di awal harus kuat terlebih dahulu. Jadi gimana cara kita bisa percaya dengan anggota kita, karena kadang ada juga loh pemimpin yang gak percaya sama kinerja anggota gitu. Jadi kita mesti percaya ke kemampuan anggota kita, begitupun anggota juga mesti percaya ke ketua gitu. Yang pastinya kita tidak melulu harus ada di situasi yang formal sih kalau menurut saya gitu. Jadi kita ciptakan situasi yang non formalnya juga. Contohnya apa? Contohnya kita ngobrol santai di kantin misalnya, atau misalnya kita agendakan untuk main kemana, atau misalnya kita nongkrong di mana gitu. Itu juga salah satu bentuk meningkatkan gitu kekompakan dalam suatu organisasi. Dan ya dengan cara seperti itu jadinya teman-teman kita ataupun anggota kita tuh gak ngerasa kalau kita tuh hanya ada di sebuah organisasi saja, tetapi juga ngerasa kita berada di sebuah keluarga gitu. Jadi kita coba tanya, kemudian komunikasinya juga harus bagus. Kalau misal ada yang gak bisa datang, kemudian ada juga yang berhalangan dan lain-lain gak bisa dihubungi, coba kita deketin, kita coba hubungi lewat chat misalnya, atau misalnya kalau kosannya dekat kita coba datangin kosannya gitu. Kenapa, ada apa. Jadi jangan sampai kalau misal ada satu teman kita yang hilang, istilahnya semangat yang lagi turun nih, malah kita ya udahlah biarin gitu kan. Nah itu tuh nggak boleh gitu. Kita ajak lagi, rangkul lagi gitu. Kalau misalnya teman kita ternyata senangnya nih ngopi, coba ajak ngopi gitu kan. Karena kalau untuk ngebangun kekompakan dan juga solidaritas banyak sekali caranya gitu sebetulnya. Dan ya itu gitu, jadi jangan hanya terpaku pada kegiatan-kegiatan yang formal saja. Jadi kita dalam satu organisasi nih, tapi ketemunya hanya pada saat rapat doang, atau pada saat program kerja doang, atau pada saat kegiatan doang. Kalau di luar itu ya udah masing-masing misalnya, itu nggak boleh gitu.
apalagi kita dalam satu himpunan, namanya juga himpunan gitu ya, berarti ya kita saling berhimpun gitu, kita saling melindungi satu sama lain, kita caring juga satu sama lain. Coba kita setelah kegiatan kita makan-makan misalnya, atau adain games dan lain-lain. Jadi supaya setiap orang ataupun setiap anggota tuh ngerasa oh ini rumah saya di sini gitu. Kalau misalnya di rumah saya ada yang sakit, ada yang kenapa-napa, berarti saya juga harus terlibat menanyakan seperti itu. Jangan sampai ya udahlah gitu, udah kita beda departemen nih misalnya, nggak terlalu kenal juga gitu, atau misalnya kita beda angkatan, beda kelas, ya udahlah gitu, ada temennya, ada kadepnya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kita mesti ngerangkul satu sama lain, kita ajak-ajak satu sama lain. Kalau misalnya di teman-teman ada kegiatan makrab, itu juga bagus gitu ya untuk nge-bonding teman-teman. Dan juga yang pasti pada saat masuk organisasinya kita mesti memiliki niat yang kuat gitu. Betul, kalau niat kita udah kuat nih gitu, kita ngerasa kekeluargaannya udah bagus, ya otomatis nanti pada saat kita mencapai goals pun ya akan terasa lebih mudah seperti itu. Sama sama ini mau nambahin, kalau misalnya dulu tuh Teh, kalau inget ya gitu, kita tuh sering ngobrol kalau misalnya kan beda angkatan ya, Eka sama Teteh gitu. Selalu ngobrolin kayak, Teh gimana ya kalau misalnya di semester 7 itu gimana ya gitu. Jadi kayak ngobrol-ngobrol gitu, itu juga kan tentang himsaka betul, juga. Betul. Itu juga kan ningkatin kita tuh ya ngobrol gitu di luar dari organisasi. Jadi kalau misalnya dalam organisasi itu tuh kenyamanan enggak sih Teh gitu. Kalau misalnya kita udah nyaman gitu dengan lingkungannya, insya Allah kita itu jadi bisa bekerja sama tuh dengan kita ya udah gitu, kayak tuntas dan ikhlas gitu kan, bisa dibilang gitu. Kayak basa-basi gitu ya, TK ini tugas ini gimana ya, aku lupa gitu. Nah, gitu gituin lagi ya kayak gitu. Jadi jangan sampai kalau bisa dibilang aku nggak tahu gitu nanti departemen misalnya ya dari Virgiani gitu, nggak tahu misalnya tuh Ridho itu siapa gitu, departemen apa gitu kan. Nah itu juga hal-hal yang seperti itu sih sebenarnya. Jadi biar supaya mendekatkan gitu. Betul sekali. Bagus sekali ya. Iya, jadi teteh-teteh ini himsaka itu tidak dijadikan sebuah organisasi doang atau sebuah himpunan, tetapi keluargaan juga gitu ya kan. Keluarga di mana anggota yang mempunyai masalah menanyakan kenapa, apa yang terjadi. Jadi hebat sekali ya. Keren sekali ya kan. Iya benar. Jadi untuk teteh-teteh pasti kan udah banyak pengalaman juga ya di himsaka dari awal sampai bisa sampai sekarang ini ya. Nah, pelajaran atau skill apa sih yang paling terasa kepakainya gitu ya setelah lulus dari himsaka? Wah, banyak. Banyak sekali kalau ngobrol itu ya Teh ya. Iya. Apalagi saya kan sama si Teh kan juga 2 tahun ya, 2 periode di himsaka ya. Sebelumnya ada magang dulu. Hampir 3 tahun. Iya, hampir 3 tahun. Kalau saya kebetulan dari awal masuk kuliah emang udah diniatin pengen ikut organisasi. Jadi pada saat tingkat 1 mau naik ke tingkat 2 itu ada oprek himpunan, di situ saya langsung ikut gitu dengan niat yang tadi dibawa gitu. Saya harus aktif, harus A B C D gitu. Sekalinya ada kesempatan saya coba ikut, dan ternyata di himsaka ini bukan hanya organisasi tetapi juga tadi rumah gitu ya, keluarga baru juga. Dan dengan itu saya juga mencoba banyak-banyak hal baru. Kayak misalnya leadership-nya juga kelatih, karena kan setiap orang itu memiliki tanggung jawab masing-masing, dan juga kadang kalau kita dulu megang program kerja gitu kan sebagai ketua dan lain-lain, itu sangat melatih leadership, kemudian juga manajemen waktu, gimana kita ngatur waktu antara kuliah dan juga organisasi. Dan jujur juga dulu saya sempat agak keteteran gitu, namanya anak siswa nih, tiba-tiba naik jadi mahasiswa ikut organisasi gitu. Iya. Tapi karena kalau manajemen waktu itu mesti dilatih gitu ya, kalau nggak kita latih nggak bakal bisa-bisa gitu. Dilatih di himsaka 1 tahun pertama itu udah mulai bisa gitu, kemudian bertahanin IPK dan lain-lain gitu, itu kan lumayan sulit juga gitu ya. Terus juga selain itu kayak soft skill dan hard skillnya, public speaking juga sama. Kalau boleh jujur aku dulu pemalu banget, udah kayak aduh nggak bisa ngomong di depan banyak orang gitu.
Kalau misalnya di kelas waktu sekolah malu-malu maju ke depan, tahu jawabannya tapi nggak mau ngacung gitu, nggak mau jawab. Hal-hal kayak gitu yang dilatih di Himsaka gitu. Jadi punya wadah tersendiri untuk menyalurkan apa sih passion kita, bakat kita ataupun kemampuan kita yang bisa dikembangkan di sana. Jadi Himsaka itu rumah untuk berkembang dan juga rumah untuk tumbuh gitu. Tidak hanya organisasi, karena dulu saya di ILSI gitu ya. Jadi kalau di ILSI kan kita ngebahas tentang materi-materi keperawatan, kajian ilmu gitu. Sampai dulu satu departemen tuh ada 3 tingkatan. Saya tingkat 1, ada Teh Susi waktu itu tingkat 2, Teh Renanya tingkat 3 gitu. Dan itu kita ngebahas kajian ilmu mengenai misalnya penyakit yang lagi ramai gitu. Di situ saya masih kayak, aduh ini gimana, nggak ngerti gitu, masih tingkat 1. Tapi karena ikut Himsaka jadi ya ke bawah juga gitu. Jadi paham gimana sih menganalisis suatu isu ataupun permasalahan. Kemudian juga kerja sama tim juga tentunya kalau misal kita diem-diem aja nggak bakal bisa gitu, karena beda gitu ya kerja sama dengan banyak orang dan kita ngerjain sendiri gitu. Kalau kerja sama tim kan yang perlu diperhatikan kayak egonya kayak gimana, kita mesti bisa nerima pendapat nih dari orang lain gitu. Gimana kalau misalnya pendapat saya itu nggak didengerin atau nggak dipakai? Iya, kan pasti kalau sakit hati, wah nggak dipakai nih, sakit hati, kecewa pasti ada gitu. Tapi gimana kita memanage hal tersebut, dan itu didapetin juga di Himsaka gitu. Sebetulnya banyak banget gitu ya kalau disebutin satu-satu, karena untuk bisa ada di sini pun tentunya karena Himsaka juga gitu. Berarti dari Himsaka itu banyak mendapat kebermanfaatan ya Teh ya. Dari walaupun merasa mungkin awalnya merasa keteteran juga ya, tapi dibalik itu semua punya feedback gitu ya buat akademik juga ya Teh ya. Betul, akademik juga. Jadi kalau di akademik kan kita nggak melulu soal mengenai ilmu aja, tapi bagaimana kita bisa memahami dan juga melatih berpikir kritisnya gitu. Dan itu bakal kepakai juga pada saat nanti di mungkin tingkatan-tingkatan selanjutnya ataupun pada saat profesi. Karena kalau misalnya kita udah aktif nih di S1-nya gitu pada saat ini, nanti pada saat profesi itu nggak bakal keteteran lagi. Udah biasa dengan tugas, kita kan ngerjain proposal dan lain-lain di organisasi gitu, kita udah biasa kayak gitu. Keteteran dengan jadwal dinas dan lain-lain tuh nggak bakal terasa beban lah istilahnya. Karena sudah gitu. Terbiasa juga ya Teh. Betul, dan juga biasanya yang di organisasi bakal kelihatan beda aja gitu. Misalnya Rido nih pada saat profesi stase apa, tiba-tiba kamu jadi ketua kelompok ya gitu. Nah itu tuh kadang tanpa sebab, tapi karena orang lain tuh ngeliat kalau kamu punya value kayak gitu. Punya ciri khas gitu ya. Punya ciri khas kalau anak organisasi. Terus mulai dari Teh Eka mungkin. Oke, izin menjawabnya. Kalau misalnya dari manfaat sih emang banyak ya, terasa banget mungkin dari Akang Teteh yang mungkin alumni juga ya. Betul. Nanti gitu kalau misalnya menonton ini, terus juga dari nanti teman-teman yang bakal masuk ke sini gitu, nanti bakal kerasa banget dimulai dari kita tuh masuk gitu ya, dari masuk ke organisasinya tadi, leadership pasti ya, kita juga pemimpin untuk diri sendiri dan juga kita bisa untuk bekerja sama dengan yang lain juga. Itu adalah dari kita itu belajar di organisasi. Tadi leadershipnya kita memang belajar kemungkinan, dan juga kita tuh bisa untuk memanage konflik gitu ya Teteh gitu. Teman-teman di sini kita juga belajar manajemen konflik, terus bekerja sama dengan tim, terus manfaatnya tuh banyak tadi yang sudah disebutkan Teteh. Terus lagi ya Teh, tambah lagi gitu, kita tuh jadinya banyak relasi gitu teman-teman, banyak relasi, bener-bener relasi. Kayak kan kalau misalnya kita ya kumpul gitu di sini, terus nanti seperti kalian ya studi banding kan kemarin ke sama Karsausada ya kalau salah, itu juga kan teman-teman gak bakalan tahu kan gitu sama teman-teman yang ada di Karsausada siapa aja gitu di sana. Nah itu adalah contohnya dan juga manfaatnya dari ikut organisasi di Himsaka gitu. Terus kalau misalnya dalam hal akademik gitu ya, yang pertama kali tahu dan yang menyebarkan adalah Himsaka gitu. Contohnya adalah info lomba-lomba gitu. Info lomba-lomba bagi teman-teman yang di sini. Terus
kenapa enggak kita juga gitu yang ikut gitu ya. Ya itu juga adalah suatu kesempatan gitu kita untuk meningkatkan yang akademiknya gitu teman-teman yang di sini juga ya. Jadinya tuh bukan hanya dari non akademiknya saja atau skill kita gitu, tapi juga meningkatkan value tadi gitu, misalnya dalam hal prestasi. Kemudian bukan berarti gitu ya yang ikut organisasi gimana ya IPK-nya gitu ya, terus misalnya aku nggak bisa ikut lomba nih karena organisasi, enggak ya gitu teman-teman. Ayo iya pasti bisa kok gitu. Teman-teman juga pasti belajar kan mengenai manajemen waktu gitu. Dan juga terus belajar gitu manajemen waktunya, itu di situ teman-teman skillnya gitu, supaya terpakai nanti bukan hanya sekarang tapi juga di pekerjaan gitu ya teh, di dunia kerja gitu. Itu memang benar-benar dibutuhkan gitu ya pada saat nanti gitu sih. Banyak banget pokoknya kalau bisa diceritain. Iya. Benar ya Teh Virgi, berarti kita tuh harus bersyukur banget ya bisa masuk ke Himsaka ya, ke organisasi ini gitu. Dan untuk mengasah skill kita juga ya Kang ya, misalkan kalau gak ikutan organisasi kita di sini aja gitu, cuman akademis stuck kita gitu ya. Kalau ikut organisasi kan wah ternyata kita bisa ini loh gitu kalau di organisasi itu. Betul Teh? Iya betul sekali. Nah teman-teman juga dengar langsung kan dari teteh-teteh alumni kita, di mana Himsaka itu punya banyak bermanfaat kan. Nah untuk adik kelas, adik tingkat saya juga nanti jangan kupu-kupu ya, goyang pulang, tapi harus punya potensi untuk diri sendiri, harus punya kontribusi. Jadi entah itu di hima, di fakultas ataupun di universitas. Jadi jangan kupu-kupu ya teman-teman ya. Kupu katanya. Harus semangat. Jadi kayak target di Himsaka ya, aku mau jadi apa gitu. Gitu. Karena kalau udah masuk organisasi bisa nggak bisa ya harus bisa gitu. Kayak misal kita masuk ke PSDM gitu, terus pada saat kegiatan atau program kerja kita ditempatin di PDD ternyata. Nah, kan itu bukan basic skill kita, tapi karena kita dicoba dan juga emang harus bisa juga. Jadi ya mau nggak mau bisa kita juga akhirnya gitu. Harus melatih juga gitu. Jadi yang nggak rugi gitu ya untuk ikut organisasi. Iya betul. Kayak dulu juga ya Teh Eka kan di PSDMO, terus kayak Eka meskipun gitu ya kepala departemen, tapi harus tahu gitu ke semuanya, bukan hanya misalnya tadi ya ke PDD terus ke logistik dan lain-lain, harus tahu gitu, dan juga manajemen. Jadi kalau bisa dibilang kalau Eka gitu ya Teh, organisasi itu jadi bikin candu gitu ya Teh. Candu gitu kayak gitu. Oke. Kalau menurut Teteh nih Teh ya, yang harus dipertahanin dari Himsaka ini tuh apa sih Teh? Atau yang perlu ditingkatkan gitu dari Himsaka itu apa? Mungkin dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Boleh? Eka dulu deh. Eka dulu boleh. Oke, mungkin izin menjawab ya. Kalau misalnya yang ditingkatkan sejauh ini gitu ya, yang Eka tahu, alhamdulillah ya, untuk Himsaka itu selalu mempererat hubungan tali silaturahmi gitu. Baik itu untuk pengurus, apalagi gitu ya, yang memang teman-teman sedang mengurus gitu, menjabat gitu di Himsaka periode sekarang gitu. Tapi juga dengan anggota gitu ya, anggota Himsaka dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 4 gitu ya. Itu sih kalau misalnya menurut saya gitu ya, alhamdulillah selalu memegang dari tali silaturahminya dan juga selalu mewadahi gitu ya, mewadahi dari semua program studi S1 keperawatan kayak gitu. Terus juga kalau ini di Himsakanya sih kalau dari saya tetap loyalitas gitu ya, tetap mempunyai rasa tanggung jawab dan selalu merasa memiliki dan juga rasa kekeluargaan gitu. Itu sih paling kalau misalnya bisa dititip pesan gitu ya, bisa dibilang seperti itu gitu. Jadi rasa memiliki itu. Jadi kalau udah ada rasa memiliki gitu ya, kayak kalau rumah kotor gitu, kan maksudnya tuh pasti bakal harus ada yang nyapu kan. Jadinya tuh ya kita gitu, biar terlihat bersih ya kita yang ada di dalamnya gitu. Kayak nggak betah gitu kalau ada yang nggak baik gitu. Iya, kayak gitu. Jadi mencari solusinya itu kan tetap kan harus bareng-bareng. Nah berarti harus ada solidaritas dan juga loyalitas di dalamnya. Betul sekali, keren sekali. Boleh untuk Teh Angel? Oke, kalau untuk hal yang harus dipertahankan di Himsaka gitu ya,
kekeluargaannya, kekompakannya juga gitu. Saya lihat di sini teman-teman meskipun yang di depan kamera ada 2 sebetulnya banyak gitu. Banyak sekali, berarti teman-teman membuktikan bahwa kalian tuh kompak gitu dan juga saling membantu sama satu sama lain dan juga peduli akan tanggung jawab gitu. Dan untuk hal yang perlu ditingkatkan mungkin dari segi bagaimana teman-teman dalam merangkul ataupun mewadahi rekan-rekan yang lain khususnya di S1 keperawatan supaya bisa terasa kebermanfaatannya gitu, bahwa mereka tuh oh iya ini ada Himsaka yang ngebantu saya atau misalnya yang memfasilitasi saya gitu di perkuliahan ini. Jadi jangan sampai ya fokus dengan teman-teman aja, dengan kepengurusannya aja gitu, tetapi harus juga melibatkan dengan mahasiswa yang lain gitu. Kemudian juga mungkin dari segi program kerja, kegiatan itu juga baiknya ada seperti apa ya, masukan-masukan dari mahasiswa gitu ya, apa sih yang dibutuhinnya, aspirasinya gitu ya, apa saja yang dibutuhkan, kemudian juga apa yang bisa kita bantu gitu dari Himsaka untuk teman-teman yang lain, dan juga inovasi yang dikeluarkan gitu. Baik juga sebetulnya kayak misal kita punya program kerja, kegiatan yang memang kayak turun-temurun gitu dari yang sebelumnya. Tapi kita juga harus punya inovasi yang baru juga nih, apa ya di angkatan ini gitu. Inovasi apa ataupun misalnya kegiatan apa yang memang sekiranya ini tuh penting tapi belum ada nih dari yang sebelumnya, kita ciptakan di periode yang sekarang ini gitu. Jadi supaya yang lain tuh ngelirik nih Himsaka, oh iya Himsaka kok makin sekarang makin aktif ya, makin kelihatan gitu, brandingnya makin bagus ya gitu. Anak-anaknya juga pada aktif ikut kegiatan misalnya. Terus juga teman-teman di S1 keperawatan aktif ikut lomba dan lain-lain. Dan itu yang mewadahinya pasti teman-teman juga gitu. Teman-teman Himsaka sebagai fasilitatornya gitu. Kalau misalnya kalau dulu sih ada yang ikut lomba tuh biasanya di koordinator sama Himsaka gitu. Nah kalau sekarang kurang tahu gitu ya gimana, karena asal udah lama gitu sih. Waktu dulu juga kan ya kayak ikut lomba kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ikut lomba nih teman-teman, baik itu dari tingkat 1, 2, 3 ataupun 4, itu dibantu sama teman-teman Himsaka gitu. Mau lomba apa nih kita bantu gitu, atau misalnya kita bantu persiapkan juga mau lomba poster ataupun karya ilmiah dan lain-lain. Terus misalnya belum punya dosen pembimbing gitu. Nah, kita bantu juga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dari mahasiswa gitu yang non pengurus butuh apa-apa tuh pasti butuhnya ke Himsaka lagi gitu. Jadi itu sih yang perlu ditingkatkan gitu ya. Ditingkatkan lagi tadi kayak misal kerjasamanya juga, kemudian dilihat lagi kebutuhan di mahasiswanya apa saja. Jangan sampai mahasiswa S1 ngerasa Himsaka tuh ada tapi nggak kerasa gitu. Jadi perlu dikaji lagi nih apa yang dibutuhkannya. Kalau misalnya ada survei kepuasan boleh mungkin gitu ya, saran masukan kayak gitu untuk Himsaka ke depannya. Betul. Terus nanti misalnya ada saran masukan apa gitu ya yang memang dibutuhkan. Iya, seperti itu. Hal-hal kecil kayak gitu sih, hal-hal kecil kayak kalau misalnya saya nggak ikut organisasi nih, pengen ikut lomba pasti bingung. Ini mesti chat siapa ya gitu, atau ini dosennya siapa ya nggak tahu gitu. Tapi kalau dengan adanya Himsaka, jadi kita tahu oh iya aku harus ngechat misalnya departemen A dari Himsaka supaya nanti pada saat lomba dibantu dan pembimbingnya pun langsung dikasih kayak gitu. Itu hal-hal kecilnya aja dan juga mungkin masih banyak contoh-contoh lainnya. Gitu. Benar ya tuh ya. Jadi Himsaka itu bukan hanya nama gitu, kepunan yang biasa, tapi Himsaka itu punya kepedulian yang tinggi ya terhadap anak sarjana keperawatan di Universitas Bakti Kencana ya, di mana mahasiswa yang mau ikut lomba atau mau difasilitasi, jadi kita itu hadir ya, sebagai wadahnya gitu bagi mahasiswa himpunan sarjana keperawatan itu kita ke Himsaka gitu, bahwa kita juga berperan sebagai kayak perwakilan dari mahasiswa yang lain. Betul. Iya benar kata ya. Nah mungkin untuk Teteh ya, dari kepemimpinan Teteh, pernah nggak sih Teteh ngalamin kayak kondisi anggota yang mulai kurang aktif, yang malas-malasan atau jarang hadir? Nah kalau ada Teteh ini Teh gimana nih menghadapinya gitu Teh? Boleh Teh?
Oke, kalau hal kayak gitu kayaknya setiap kepengurusan ada ya. Selalu ada gitu, dan itu biasanya timbul dari motivasinya yang udah mulai turun, atau misalnya merasa kurang dihargai ataupun kurang dianggap di sebuah organisasinya, sehingga ya udah ngilang gitu misalnya. Tapi memang kebanyakan kasus kayak gitu memang dari diri sendiri gitu ya, maksudnya dari diri orang tersebut, karena emang udah nggak ada motivasi dan udah nggak ada semangat aja. Itu karena niatnya yang kurang kuat gitu. Dia lupa niat masuk organisasi itu untuk apa dan mau ngapain, kontribusi apa yang mau dikasih, dan juga kemudian apa yang kita dapat juga. Oh, ini penting juga nih, kalau kita masuk organisasi bukan hanya memikirkan kita mau ngasih apa, tapi juga harus memikirkan kita akan mendapat apa, outputnya itu buat outputnya. kita. Iya, jadi jangan sampai hanya satu arah aja nih, kita cuma ikut organisasi, cuma ikut rapat doang, kemudian cuma ikut kegiatan doang, kepanitiaan doang, tapi kita nggak tahu dapat apa nih gitu. Iya, tujuan kalau kita tuh kata kasarnya apa. mah jangan dapat capeknya doang gitu. Nah itu jangan dapat capeknya doang gitu, itu juga penting. Bisa jadi orang yang emang aktif ataupun menghilang tuh kayak gitu, dia cuma hanya ikut, jadi istilahnya hanya kerja gitu, tapi dia nggak tahu nih apa yang didapatnya gitu. Kalau untuk mengatasi gitu hal tersebut, biasanya kita melalui pendekatan terlebih dahulu gitu. Kita coba dekati atau misalnya komunikasikan di chat atau misalnya ditemui gitu ya, kenapa, ada apa, apakah ada yang bisa dibantu atau enggak gitu. Misalnya kamu ngerasa nyaman atau enggak, atau misalnya lagi ada konflik kah di internal gitu kan, kita nggak tahu ya. Siapa tahu emang ngilangnya tuh karena aku nggak suka sama si A gitu, nggak suka sama si B, bisa jadi aja gitu. Problem di internal. Iya, jadi konflik internal gitu kan. Jadi kita mesti bisa mendekati orang tersebut supaya orang tersebut tuh percaya sama kita dan mau menceritakan masalahnya gitu. Kalau misalnya udah kita deketin tapi ternyata nggak bisa juga nih, masih tertutup aja, kita coba cari teman terdekatnya siapa gitu. Misalnya nih Rido, teman dekatnya tuh siapa namanya? Virgi gitu. Kita coba cari ke Virgi informasinya, siapa tahu ke teman dekatnya ada obrolan gitu. Kalau misalnya udah kayak gitu, boleh juga minta tolong untuk misalnya dia sama sekali nggak ngebales nih gitu, kapan ya ke kampusnya gitu. Jadi nanti pas pada saat ke kampus kita coba temuin, kita coba tanya baik-baik, obrolin baik-baik, ada apa gitu, kenapa. Kalau misalnya ada masalah boleh cerita gitu, atau misalnya mau di rundingin bareng-bareng nih masalahnya gitu, atau misalnya mau dipertemukan boleh juga gitu, asalkan memang istilahnya kita selesailah gitu ya permasalahan tersebut. Tapi memang nggak banyak juga yang kasusnya kayak gitu tuh malah jadi keluar biasanya. Bukannya malah bertahan, malah jadi keluar juga. Ngerasa di ini gitu, diintimidasi kalau iya, bisa diintimidasi, atau misalnya ya karena udah nggak mau aja gitu, udah nggak ada semangat aja. Sebetulnya itu juga faktornya bukan dari kita aja, tetapi dari si orang tersebutnya gitu. Dianya sendiri. Betul, kita nggak bisa maksain orang tersebut untuk bisa tetap stay di sini gitu. Kalau mungkin emang dia merasa ya jalan keluar itu yang terbaik buat dia sendiri. Betul gitu. Kalau misalnya segala sesuatu udah kita coba gitu ya, untuk mendekati, untuk menyelesaikan masalah, mengajak, merangkul ini itu gitu, tapi ternyata dia tetap gak mau, ya berarti yang bermasalah di dianya gitu. Kayak gitu sih, dan itu memang banyak sekali sebetulnya, kayak setiap kepengurusan pasti ada lah gitu ya, 1, 2 gitu ya, jangan setengahnya gitu. Kebanyakan setengahnya itu perlu dikaji, wah jadi organisasinya nih gitu kalau misalnya. Tapi kalau cuma hanya 1, 2 itu biasanya dari motivasinya yang turun kayak gitu, dirinya sendiri. betul. Nah teman-teman, kedengaran ya, jadi dalam setiap permasalahan itu kuncinya cuma komunikasi. Karena saya juga pernah mendengar nih teh, karena tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi. Jadi semua permasalahan itu kuncinya komunikasi. Apapun yang terjadi, kita rundingin nih apa yang terjadi, apa yang dia rasakan. Kalau komunikasi sudah, tapi dia tetap gitu, mungkin dia ada problem di dirinya sendiri. Jadi yang memungkinkan dia keluar dari organisasi tersebut. Jadi gitu, tapi dia. Betul sekali Kang. Mungkin sekarang dari TK bagaimana? Kalau dari saya sama si ya Teh, kalau misalnya dalam hal masalah itu memang bukan hanya dari
eksternal saja, tapi dalam dirinya sendiri itu individual. Iya, individualnya itu seperti apa, kita harus cari tahu. Makanya waktu awal-awal kita harus tahu gitu karakter setiap orang itu seperti apa gitu. Terus juga dalam hal pendekatan juga kita seperti apa gitu. Orang misalnya sama Teh Angel itu gimana ya pendekatannya, apakah harus bagaimana, terus misalnya tempatnya juga kadang ya Teh itu juga bisa mempengaruhi gitu ya. Tapi mungkin tadi sudah dijelaskan juga sama Teh Angel bagaimana gitu, tapi ini apa ya, tipsnya sih kalau dari saya supaya tidak ada gitu yang malas atau mungkin menurun gitu ya motivasinya. Coba kalau misalnya di pertengahan periode gitu ya, biasanya itu memang suka agak menurun gitu, kita coba ditingkatkan lagi semangatnya dengan misalnya tadi jalan-jalan, games gitu. Kalau dulu tuh kita ya Teh, terus juga angkatan Eka gitu, periode Eka, kalau pada saat misalnya ada evaluasi nih, rapat evaluasi, kita di luar gitu, jadi nggak selalu di kampus gitu kan. Kalau kampus, oh iya ya kampus gini aja, maksudnya Boring dia boring gitu ya, dengan kayak misalnya kursi, meja kayak gitu. Terus kita keluar yuk misalnya lihat pohon-pohon, jadi supaya kayak lebih tenang, lebih terbuka gitu. Kita sambil misalnya piknik gitu ya, bawa barang-barang atau apa sambil main gitu. Itu juga meningkatkan kayak, oh iya ya kita juga biar nggak stres nih gitu di organisasi. Betul, biar nggak monoton juga. Itu juga jadi untuk mengurangi atau rasa malas kita, dan juga meningkatkan energi kita gitu untuk di organisasi kita. Betul sih, kayak misal pada saat rapat evaluasi misalnya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, atau misalnya setengah periode sekali gitu, itu biasanya kita kayak tempat mana nih yang mesti dikunjungin buat rapat gitu kan. Jadi bukan hanya rapat evaluasi yang biasa tegang-tegang gitu, tapi kita juga relax gitu, kita ngobrol santai sambil jajan misalnya, sambil makan kayak gitu. Jadi memang gak melulu di kampus. Kalau di kampus kan suntuk gitu ya. Udah kuliah di kampus, organisasi di kampus gitu kan. Kita coba dengan cara itu. Tapi terkadang juga kan ada beberapa orang yang nggak mau males gitu. Kalau misalkan kita diajak ke sini tuh males, mending di sini aja, atau enggak dia tuh memilih gak ikut gitu tuh. Kadang juga ada yang kayak gitu. Itu gimana gitu supaya cara gitu mengajak dia juga bahwa ini juga penting loh buat kita juga, bukan buat mandiri gitu, tapi buat semua teman-teman Himsaka juga gitu. Kalau misalnya Eka gitu ya, kita cari tahu dulu gitu, dan juga kesepakatan dulu gitu dari teman-teman di organisasinya maunya kemana. Kayak misalnya bikin vote gitu ya, misalnya vote-nya ya, jadi misalnya tuh kayak bikin vote, oke ya gitu, kita di luar tapi dengan ya udah kita mau kemana dan mau ngapain ya biasa gitu. Kalau misalnya kan bisa oh iya ya takutnya itu terlalu relax atau misalnya gimana, dan mungkin ya yang orang yang nggak ikutnya tuh pengen tahu ngapain aja sih agendanya gitu. Ya udah oke, kita bikin aja gitu RD kasar gitu ya. Misi mungkin teman-temannya ada lagi agenda lain atau seperti apa gitu. Kita bikin RD kasar, terus juga tempatnya ya udah mungkin enaknya di mana nih gitu. Minta saran masukannya biar teman-teman semua ikut gitu kan. Kalau misalnya teman-teman semua ikut, kita juga jadi senang gitu atau gimana. Jadi motivasi untuk ikut. Iya gitu. Evaluasiannya juga, terus nanti bilang aja kalau misalnya ada evaluasian gitu, relax kok gitu, kayak kalau misalnya santai aja diskusinya, nggak ada perdebatan atau apa. Kalau misalnya yang namanya organisasi ya pasti akan ada perdebatan gitu, tapi setelah itu gitu ya, di luar dari ruang diskusi itu udah keluar mah ya udah kita gitu dengan kebebasannya gitu, maksudnya bukan kebebasannya, tanpa ada masalahnya lagi gitu. Itu sih paling, jadi coba cari tempatnya mungkin yang kurang pas dengan ya seseorang itu gitu, atau minatnya misalnya gitu. Iya minatnya gitu mungkin, atau misalnya kadang ada apa ya, aku dia juga nggak ikut, jadi aku juga nggak ikut. Nah coba nih angkat ajak nih keduanya gitu, ayo ikut aja gitu. Mudah-mudahan sih dari tempatnya juga dan waktunya mungkin ya yang kurang pas. Biasanya ada di waktu juga sih, karena kita banyak kan nih gitu. Yang satu bisa tanggal segini, yang ini bisa tanggal segini gitu. Bisa jadi karena waktunya nggak pas juga, atau misalnya dianya ada agenda lain. Terus juga tadi tempatnya kayak nggak mau di sana gitu. Kita coba komunikasiin pengennya di mana gitu. Nanti kita sepakati aja sama teman-teman yang lain. Dan juga kita coba rangkul aja, ayo ikut gitu. Ini kapan lagi loh gitu kita.
ke sana, kita sambil rapat juga. Ataupun kalau misalnya teman-teman pengen adain aturan atau sanksi itu juga sah-sah aja, asal disepakati oleh semuanya gitu. Jangan sampai ya udah yang bikin aturannya ketua misalnya sama wakil gitu, tapi nggak ada semua gitu tanpa kesepakatan semua. Nah itu malah jadi masalah, nanti bisa-bisa semuanya nggak ikut. Kayak gitu. Jadi ya perlu kita rangkul dari sebelum-sebelumnya kayak gitu. Itu berarti. Jadi selain tempat juga ya, jadi harus punya tujuan tertentu. Apa sih yang mau diomongin, apa sih yang mau kita tuju itu, sampai biar aku tetap merasa oh kita punya alasan nih kita ikut ya gitu. Itu jadi tujuan dulu nih yang paling penting tuh. Nah teh gimana ya teh kalau misalkan caranya biar anggota kita tuh punya rasa memiliki gitu di Himsaka tuh, jadi kita tuh bukan cuma sekedar organisasi udah aja gitu, itu bagaimana? Boleh? Oke, untuk memiliki sebetulnya tadi sempat banyak ya kita singgung gitu ya, gimana nih supaya bisa kita jadi rumah, jadi keluarga gitu. Kalau untuk memiliki tentunya yang awal niatnya juga yang kuat dan tahu tujuan gitu, tahu mau ngapain, tahu juga apa feedback yang akan kita dapat. Kemudian juga kita bangun lingkungan tuh tidak hanya dengan satu departemen misalnya, atau hanya dengan satu kelas karena aku sekelas sama Eka misalnya, udah deketnya sama Eka aja gitu, tapi juga harus bisa bersosialisasi dengan yang lain. Jadi nggak canggung gitu ketemu dengan teman yang beda departemen ataupun beda komisi ataupun beda divisi gitu ya. Jadi kita juga tingkatkan komunikasinya, kemudian interaksi sosialisasinya juga. Lalu juga kita perlu menyadarkan bahwa apa yang kita bangun saat ini itu adalah investasi buat kita di masa depan juga, betul, gitu. Kita kalau misalnya menganggap Himsaka hanya sekedar organisasi, ya untuk apa gitu. Kalau untuk hanya sekedar organisasi tanpa melihat bahwa ini tuh rumah kita gitu. Tapi jadikanlah Himsaka ini sebagai rumah tempat kita berkembang, rumah tempat kita bertumbuh gitu. Apapun yang teman-teman pengen, silahkan cari di sana gitu. Tapi jangan lupa juga kontribusi apa yang akan kita kasih ke rumah tersebut gitu. Ibaratnya kita tinggal di sebuah rumah, pengen yang bagus, tapi misalnya nggak mau nyapu, nggak mau ngepel, kan tetap yang gak nyaman juga kita juga kan gitu. Jadi perbaiki juga komunikasi dengan sesama anggota, kemudian juga tumbuhkan rasa kepemilikannya dari masing-masing gitu ya, bahwa ini tuh bukan organisasi, tapi ini tuh keluarga kita, keluarga dari misalnya blok departemen PSDMO gitu kan, dari ILSI dan lain-lain gitu. Dan juga tentunya kalau untuk dalam rasa kepemilikan ini kita perlu mengingat gitu, kita bisa sampai ada di sini, bisa mungkin teman-teman bisa podcast di sini tuh karena diwadahi oleh Himsaka gitu. Jadi jangan sampai nanti setelah demis misalnya masuk organisasi lain atau misalnya udah nggak ikut organisasi, ya udah gitu, istilahnya mah hilang aja ke Himsaka teh gitu. Jadi kita mesti mengingat nih, kita mulai belajar merangkak itu dari mana gitu, dari Himsaka. Kalau misalnya rasa itu udah tumbuh, mau sampai kapanpun kalian bakal secinta itu sama Himsaka. Karena jujur aja aku juga sampai saat ini gitu ya, kayak ngeliat Himsaka teh, aduh itu rumah aku gitu. Kalau misalnya lihat yang pakai baju kayak gini di kantin, paling disapa gitu kan, gitu. Meskipun kita nggak kenal ya dia siapa gitu, kayak beda jauh gitu, beda angkatan siapa, tapi karena tahu pakai baju Himsaka ya kita saling sapa juga, tanya juga gimana gitu, atau misalnya ini siapa, departemen mana gitu kan. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya ngejadiin organisasi hanya sebagai organisasi aja, itu tuh yang timbul gitu ya di mindset kita tuh hanya kerja gitu. Pokoknya kita rapat proposal LPJ gitu. Iya betul. Iya. Jadi kalau misalnya mindsetnya hanya organisasi, ya bakal kesannya juga susah gitu, karena setelah di organisasi selesai ya udah gitu kan, udah nggak ada hubungannya lagi nih dengan Himsaka, atau organisasinya udah selesai, udah demis gitu. Tapi kalau kita ngerasa kalau organisasi itu rumah, mau sampai kapanpun bakal ingat gitu, bakal peduli. Kayak misalnya sekarang juga gitu, saya dan juga Teh Eka datang ke sini kok bukan karena
rasa kepemilikan yang tinggi belum tentu datang. Kayak Eka apalagi capek habis PKKM. Saya juga dari Sumedang gitu. Jadi betul rasa kepemilikan itu harus mulai ditumbuhkan dari awal masuk, bahkan mungkin sebelum kita masuk pada saat punya niatan untuk masuk ke organisasi tersebut. Bener kan Pergi. Karena ada pepatah juga ya yang punyanya man yajro yasur, barang siapa yang menanam pasti akan menuai. Mungkin dari teteh-teteh dulu teteh penanam di saat teteh Himsaka ya. Nah, di mana teteh sekarang sudah alumni, teteh menuai ilmu-ilmu yang sudah teteh dapat dari Himsaka. Jadi benar ya, semoga kita juga nanti gitu ya teh punya rumah di Himsaka itu. Harus mulai ubah nih mindsetnya. Bagi yang masih ngerasa organisasi Himsaka itu organisasi aja, ubah. Jadi rasa kepemilikan kekeluargaan juga gitu. Betul. Mindsetnya jadi rumah. Mas berarti harus berubah lah kita sudut pandang kita terhadap himpunan itu seperti apa. Nah ini teh ada pertanyaan yang terakhir ya, mungkin gimana sih suasana kekompakan pengurus Himsaka pada zaman teteh dulu gitu. Kekompakan yang dulu, ada kekompakannya kalau kekompakan periode Eka ya, kalau bisa dibilang dari awal-awal juga kompak banget kerasa waktu Eka jadi staf magang di periode Teh Rosa. Ya teh, itu tuh 2021 2022 ya. Teteh tuh waktu jadi departemen ILSI ya. ILSI. Itu kerasa banget, sangat dirangkul gitu ya. Terus juga kekompakannya meskipun Eka sebagai staf magang, tapi kekompakannya benar-benar kelihatan dari teteh-teteh angkat tingkat. Terus juga ngerangkulnya gimana gitu ke adik-adik tingkat meskipun staf gitu ya, staf sementara gitu. Tapi kayak sama aja gitu sama staf yang emang tetap gitu. Itu sih dari awal, dari situ juga udah kerasa. Terus di periode Teh Angel juga sama Teh Ane terasa banget kekompakannya gitu. Kayak contohnya gitu ya, ada yang sakit gitu, oh ya kenapa, di mana misalnya, di mana sekarang, gimana dirawat atau gimana. Kita tuh waktu itu ya denger Eka tuh tingkat angkatnya tuh tingkat atasnya tuh ngejengukin ke sana meskipun kayak jauh di Sumedang gitu ya teh. Terus ke sana, bener-bener ke sana. Nah itu kayak ngerasa kayak oh iya ya kalau misalnya aku sakit gitu, oh iya ya aku dijenguk gitu, kayak oh iya ya aku teh keluarga aku ngejenguk aku bangga gitu, dan aku jadi semangat lagi untuk sehat dan datang lagi ke rumahnya gitu, ke rumah itu ya organisasi ya Himsaka gitu. Jadi ya itu adalah suatu contohnya gitu, contoh kekompakannya, terus juga solidaritasnya juga dan loyalitasnya seperti itu. Terus alhamdulillah gitu sampai ke periode saya gitu ya, di waktu itu sama Teh Winingsi, alhamdulillah kekompakan itu selalu terasa gitu ya, meskipun ya kadang ada beberapa mungkin yang memang kenapa atau apa, tapi alhamdulillah kalau kita untuk cara merangkul dan juga selalu merangkul, alhamdulillah kalau dari saya terasa gitu untuk kekompakannya. Impactnya itu terasa banget. Betul. Iya betul, saya juga kan 2 periode gitu ya di Himsaka pada saat awal masuk, pada saat masih jadi staf gitu. Kebetulan satu departemen dengan kakak tingkat semua gitu, canggung pasti gitu ya, aduh ini siapa nggak kenal gitu. Tapi kita coba kenalan, kita juga dirangkul selaku adik tingkat gitu. Dan sampai kalau kita tuh saking dekatnya gitu ya, kadang saya tuh nginep di rumah kakak. Betul, kayak kan rumah di Sumedang, kemudian kosan juga sebenarnya jauh dari sini gitu ya, setengah jaman lah ke kosan tuh gitu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan yang mengharuskan untuk pagi-pagi banget, ya saya nginep gitu. Tapi kalau misalnya bukan karena ngerasa keluarga, gak mungkin saya bisa seberani ya bisa di kalau dari itu gitu ya, itu kakak tingkat atau betul, karena kedekatan itu ya, kedekatan itu betul, dan itu tuh nggak cuma sehari 2 hari doang gitu, sering kayak nitipin barang gitu, misalnya mau ke kampus karena buru-buru dan lain-lain, hal-hal kecil kayak gitu yang ngerasa kalau saya itu dirangkul dan juga memang nyaman gitu ya di Himsaka itu karena orang-orangnya juga. Terus juga kompak juga kalau misalnya kita ada tugas nih, kita nggak paham, kemudian ada kakak tingkat, kalau misalnya ini tuh gimana ya, aku nggak paham gitu, dan itu diajarin gitu, bahkan sampai kayak contoh filenya, tugasnya tuh dikasih, ini loh kayak gini gitu.
Dan itu tuh hal-hal yang bikin ngerasa bahwa kita tuh benar-benar dianggap keluarga di dalam rumah tersebut gitu. Dan mungkin ini juga bisa dicontoh juga sama teman-teman gitu ya. Intinya jangan canggung gitu dengan siapapun itu, selagi masih sesama anggota Himsaka, coba aja gitu berbaur. Kita juga kalau misalnya jadi kakak tingkat nggak bakal apa-apa kok gitu, justru seneng gitu kan kalau misalnya ada yang nanyain atau misalnya pengen sharing hal baru tentang apa gitu, pasti bakal dikasih gitu. Dan juga yang paling diingat pada saat setelah mubes gitu ya, pada saat mubes di kampus 2 itu kita udah posisinya udah capek atau mubes atau apa kegiatan, intinya di sana kita beli makanan, nasi, terus nasi box konsumsi kayak gitu, terus kita ada spidol kayak gitu, kita nulis nama kita masing-masing di nasinya, terus kita kelilingin, pokoknya kamu nilai aku kayak gimana, di situ ada tulisannya, kayak misalnya Angel misalnya loyalitas tanpa batas misalnya, terus juga baik banget misalnya gitu, dan itu semuanya kita isi semua, kita kayak di keliling lah gitu. Jadi kayak misal Eka Nurhayati misalnya rajin banget, kritis gitu tuh, jadi kita tahu oh berarti pandangan orang lain, teman kita seorganisasi tuh ke kita tuh kayak gini gitu. Dan itu secara nggak sadar ngebangkitin semangat kita gitu. Kayak kita dapat afirmasi yang positif. Kayak misal kamu cantik, kamu ganteng, seneng nggak? Nah apalagi itu dinilai oleh semua anggota gitu dalam satu nasi box itu. Jadi pas makan teh lahap banget gitu. Pas makan teh lahap banget karena aku rajin, aku harus makan banyak. Sampai kayak kita foto-foto gini, wah makasih, karena hal-hal afirmasi kayak gitu tuh justru yang ngebangkitin semangat kita dan juga kekompakan kita lah, solidaritas kita gitu. Itu seru banget sih. Masih ada kok fotonya, bisa lihat. Sampai satu nasi kotak penuh dengan tulisan. Jadi itu tulisan yang positif semua gitu. Padahal kita bilang ya udah jujur aja nggak apa-apa gitu. Tapi nulisinnya yang bagus karena mungkin mereka menilai kita memang seperti itu. Kayak gitu, itu hal-hal yang bisa ningkatin kekompakan, semangat juga ya, juga pas makan, wah aku rajin, aku baik. Berarti bukan tentang isi lauk pauknya, tapi dari itu jadi kayak mau apapun itu jadi kayak enak gitu. Tapi jangan sampai kayak tulisannya cantik banget jadi makannya pelan-pelan, jadi selai gitu karena terpukau kayak gitu. Itu sih yang kerasa banget sampai sekarang gitu. Alhamdulillah ya. Saya juga ini mah cerita ya teh dari pribadi saya, kenapa alasan masuk dari ke Himsaka gitu ya, karena kan dari organisasi juga bukan hanya di himpunan ya, di kampus kita itu ada BEM fakultas dan juga BEM universitas. Nah saya mikirnya tuh, nah dalam sebuah himpunan itu pasti tidak akan satu angkatan doang, di mana ada kakak tingkat kita atau bahkan adik tingkat kita. Nah di mana saya tuh ingin punya relasi. Nah kalau kita sudah tingkat akhir, kan kita udah punya kakak tingkat nih yang udah keluar. Nah boleh tuh kayak kita bertanya-tanya di rumah sakit gimana nih pengalamannya, kan udah lebih dulu ya. Nah nanti ke sayanya tuh jadi punya gambaran, oh kayak gini-gini, jadi kayak saya tuh punya persiapan buat nanti. Kayak sekarang kan teteh, apalagi Teh Angel ya sedang menjalani profesioner. Nah boleh saya juga pertanyaannya nanti. Boleh dong. Gitu Teh. Harus ya. Nah kalau saya nggak ikut Himsaka kan saya bertanya-tanya, oh ini gimana lah, siapa? Iya gitu. Tadi punya alasan tertentu sih ya. Kalau Teh Fergie sendiri gimana alasan untuk masuk Himsaka? Musik Himsaka nih. Kalau aku sih relasi juga ya Kang, sama gitu. Terus kan mau ningkatin juga skill gitu, yang kayak Teteh tadi gitu. Kalau aku juga pemalu Teh sebenarnya tuh, cuman kayak di organisasi juga kan kita harus seperti ini kan, ngobrol di depan banyak orang. Jadi itu tuh suatu hal yang buat saya juga mengasah gitu. Yang tadinya saya pemalu, saya gak bisa ngomong apa-apa. Jadi setelah ikut ini, ternyata bisa loh, ternyata gak apa-apa loh ngomong di depan banyak orang gitu. Mungkin seperti itu kan. Saya nggak terasa ya Teh, udah di penghujung acara ya Teh. Nah sebelum kita tutup podcast hari ini, kami pengen denger nih pesan atau harapan dari teteh untuk kedepannya dan untuk adik-adik tingkat yang sedang berproses juga. Boleh untuk pesan dan kesannya gitu ya Teh. Boleh Teh.
Oke, kalau dari saya gitu ya, pesannya buat adik-adik semua, adik tingkat, tentunya kalian harus punya goals, harus punya tujuan. Kuliah tuh bukan hanya sekedar belajar di dalam kelas gitu, tapi juga kegiatan apa yang bisa berdampak tapi didapat di luar perkuliahan gitu. Contohnya dengan ikut organisasi ataupun himsaka ini gitu, karena dengan ikut organisasi pasti teman-teman juga nanti akan merasakan dampaknya seperti apa. Kalau tadi disebutkan banyak gitu ya, dan mudah-mudahan juga ini juga bisa berdampak juga video ini gitu ya, memicu semangat teman-teman untuk bisa ikut organisasi dan juga bisa berdampak atau bermanfaat bagi sekitarnya, khususnya bagi S1 gitu ya, lingkup S1 kayak gitu. Boleh dari TK mungkin ada yang ingin disampaikan? Saya untuk adik tingkat. Oke, untuk adik tingkat dan teman-teman semuanya di sini, pengurus ataupun anggota himpunan mahasiswa sarjana keperawatan, pokoknya teman-teman selalu ingat tujuan dan juga selalu mencatat apa saja goals yang ada dari mulai semester 1 sampai dengan semester 8 ya. Apa saja yang mau dicapai supaya kita itu supaya semangat untuk mengejar hal itu gitu. Dan selalu ingat apa saja yang ingin dikejar, baik itu non akademik ataupun akademik gitu. Dan selalu konsisten untuk ke tujuannya gitu. Dan juga teman-teman selalu semangat untuk bertumbuh dan juga berproses dimanapun dan kapanpun gitu, bukan hanya misalnya udah nih alumni gitu, atau misalnya udah keluar dari S1 keperawatan, tapi juga tetap harus selalu ingat kalau misalnya kita itu selalu belajar dan juga bertumbuh dimanapun, karena kalau misalnya kita sudah mempunyai ilmu, udah mempunyai skill dan juga kita banyak manfaat dari organisasi, itu tuh kita banyak relasi yang akan kita dapatkan dan juga manfaat yang memang berdampak untuk kehidupan kita nanti di depan gitu. Terima kasih. Agak terasa ya Teh ya, obrolan kita tuh sekarang sangat banyak gitu, mulai dari pelajaran, cerita-cerita teteh-teteh yang dari dulu waktu himsaka gitu, dan tentunya kehangatan dari keluarga himsaka sendiri gitu ya Teh. Ya, terima kasih banyak ya kepada Teh Eka dan juga Teh Angel yang sudah meluangkan waktu hadir di podcast Himsaka hari ini. Semoga Teteh sehat selalu dan juga sukses di jalan yang sedang ditempuh sekarang ya. Amin. Dan untuk teman-teman Himsaka, semoga cerita hari ini bisa memotivasi dan menginspirasi kalian semua buat terus semangat menjalani proses akademik maupun nanti kalian akan mengikuti organisasi. Baik, sampai ketemu di podcast Himsaka selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh.